Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa di pembelajaran matematika edisi Rabu 19 Agustus 2020. Materi pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai bentuk akar. Yang pertama yang akan kita pelajari sifatnya yaitu jika ada akar A pangkat 2 maka hasilnya adalah A dengan A bilangan real positif. Contoh, di sini ada 4 sama dengan akar dari 2 pangkat 2 sehingga akar 4 adalah 2. Jadi 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4 sehingga akar 4 itu adalah 2. Kita akan lanjutkan ke contoh yang B. Akar 36 itu berarti akar 6 pangkat 2 sehingga akar 36 itu adalah 6 karena 6 pangkat 2 itu kan 6 kali 6 ya, hasilnya 36. Selanjutnya yang C, sifatnya ya. Lihat, jadi jika ada A pangkat 2 maka hasilnya adalah A. Selanjutnya 144. Jadi 144 itu pikirkan angka berapa yang kita pangkatkan 2 hasilnya 144, yaitu 12. Karena 12 pangkat 2 di sini A nya itu ada 12 sehingga akar 144 adalah 12. Atau contoh lainnya misalkan akar 81. Bilangan berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 81, yaitu 9. 9 pangkat 2 atau 9 kali 9 kan 81, sehingga akar 81 yaitu 9. Seperti itu. Kita lanjut ke sifat yang kedua di sini. Jika ada A tidak negatif, maka akar A pangkat N hasilnya adalah B. Jadi artinya B pangkat N itu hasilnya adalah A. Perhatikan ya, jadi jika ada B pangkat N hasilnya adalah A. Sehingga jika ada soal akar A pangkat N maka hasilnya adalah B. Dengan B tidak negatif. Kita lihat contohnya. Yang A, di sini ada contoh akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 8. Kita coba ke contoh yang B. Di sini ada akar pangkat 4 dari 256. Nah, perhatikan di sini. Ada angka 6 di sini. Itu artinya kita pikirkan angka yang jika dipangkatkan 4 kali hasilnya adalah 6. Bilangan berapa yang dikalikan kuadrat hasilnya itu belakangnya angka 6. Pilihannya ada angka 4 dan 6. Kenapa? Karena 4 kuadrat itu 16 dan 6 kuadrat itu adalah 36. Jadi keduanya sama-sama angka belakangnya aja. Nah, kita pikirkan jika kita memilih angka 4, itu artinya apakah benar 4 pangkat 4 itu adalah 256? Atau jika kita pilih 6, apakah benar 6 pangkat 4 itu adalah 256? Nah, kita coba hitung satu persatu. Coba yang 4 pangkat 4. 4 kali 4 16. 16 kali 4 64. 64 ketika kita kalikan 4 lagi, apakah hasilnya 256? Jika iya, berarti jawabannya 4 pangkat 4. Kalau bukan, kita coba lagi bilangan yang berikutnya yaitu 6 pangkat 4. Coba 6 kali 6 hasilnya 36. 36 kali 6 hasilnya sudah
untuk akar pangkat 4 dari 256 itu adalah 4. Kenapa? Karena 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 4 kali, itu hasilnya 250. Jadi patokannya ada di belakangnya ya, jika puluhan atau ratusan. Nah, seperti contoh yang ketiga juga nih. Perhatikan di sini. Akar pangkat 5 dari 243. Patokannya angkanya yang paling di belakang ya, yaitu angka 3. 243 angka bilangan berulang yang hasilnya 3, ya hanya 3. Jadi kemungkinan ini jawabannya adalah 3. Kita buktikan apakah benar 3 dipangkatkan sebanyak 5 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu hasilnya 243. Buktikan ya, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81, 81 kali 3 hasilnya 243. Jadi jawaban akar pangkat 5 dari 243 itu adalah 3. Akar pangkat 4 dari 256 hasilnya adalah 4. Akar pangkat 3 dari 8 hasilnya adalah 2. Ini alasannya ya. Sekali lagi, jika ada akar A pangkat N hasilnya adalah B, itu artinya B dipangkatkan N hasilnya adalah A. Jadi 2 pangkat 3 hasilnya 8, 4 pangkat 4 hasilnya 256, 3 pangkat 5 hasilnya 243. Seperti itu. Untuk sifat yang ketiga, jika ada A pangkat M per N di sini, itu artinya akar A pangkat M diakarkan N. Jadi penulisannya demikian. Jadi M di sini menjadi pecahan nantinya. Jadi posisinya M itu pangkat di dalam akar dan ini adalah akar pangkatnya. Jadi posisinya bentuknya menjadi pangkat pecahan. Contoh nih, di sini yang A ada akar pangkat 3 dari 8. Kalau kita uraikan kan seperti ini. Akar pangkat 3 dari 8. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2. Sehingga kita bisa tulis di sini 2 pangkat M-nya itu yang di dalam akar ya, lihat sifatnya. Berarti kita tuliskan 3 per N. N-nya itu yang di atas akar ini. Nah, 3 per 3. Berapa 3 per 3 itu? 1. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa? 2. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Contoh yang B di sini ada akar pangkat 5 dari 64. 64 itu berapa pangkat 2? Berapa yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 64. Kalau kamu pilih misalkan 8. Betul, karena 8 pangkat 2 itu adalah 64. Di sini akan dituliskan, berarti bentuk bilangan berpangkatnya menjadi 8 pangkat M-nya adalah yang di dalam akar ini, yaitu 2 per akarnya berapa? 5. Jadi bentuk bilangan berpangkatnya 8 pangkat 2 per 5. Atau 64 juga bisa kita rubah menjadi 4 pangkat 3. Kenapa? Karena 4 kali 4 kali 4 juga hasilnya 64 sama. Jadi boleh 8 pangkat 2, boleh 4 pangkat 3. Ya, banyak jalan, banyak cara. Oke. Akar 5-nya kita tuliskan lagi sehingga hasil bentuk bilangan berpangkatnya menjadi 4 pangkat 3 per 5. Ingat ya, M-nya itu adalah yang di dalam akar, N-nya itu yang di atas akar ini. Yang C, di sini ada akar pangkat 6 dari 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Tuliskan lagi 6-nya. Jadi kita bisa tulis di sini 3 pangkat M-nya adalah 3 per N-nya adalah 6.
Jadi 3 pangkat 3 per 6. Untuk yang D juga demikian, 36 itu adalah akar dari 6 kuadrat. Tuliskan di sini 3-nya. Berarti kalau kita tuliskan bentuk bilangan berpangkatnya menjadi 6 pangkat N-nya 2 per N-nya adalah 3. Seperti itu. Ini hanya perubahan bentuk penulisan ya. Tapi bilangan yang ada di dalam akarnya kita sederhanakan dulu. Sifat selanjutnya untuk bilangan akar. Di sini bentuk akar itu bisa kita operasikan. Contoh bentuk akar yang pertama, jadi tidak semua bilangan itu ada nilai akarnya, tapi bisa kita sederhanakan. Jadi di sini sifat yang pertama, jika ada akar A, B, itu artinya kita bisa uraikan akar A kali B. Contoh pertama di sini yang sederhana, ada akar 12. Kita akan coba uraikan 12 itu dengan perkalian akar untuk salah satu angkanya bisa kita akarkan. Sebenarnya 12 itu kan bisa 6 kali 2, ya kan? Bisa 6 kali 2 atau bisa juga 12 kali 2. Tapi yang mau kita cari adalah salah satu angka yang kita kalikan itu bisa kita cari nilai akarnya. Contoh di sini 12 itu adalah perkalian dari 4 kali 3. Sehingga kalau kita urai menjadi sifat yang pertama tadi akar 4 kali akar 3 jika kita uraikan. Nah, akar 4 itu ada nilainya. Berapa akar 4 itu? 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 hasilnya 4 kan. Akar 3 tidak ada bentuk sederhananya, ini udah paling sederhana. Sehingga hasil akhirnya 2 kali akar 3. Maka bentuk sederhana dari akar 12 itu adalah 2 akar 3. Ini nggak bisa dikali ya, nggak bisa jadi 2 kali 3 karena salah yang ini tidak memuat akar, komponen yang kedua memuat akar. Jadi tidak bisa jadi akar 6, tapi 2 akar 3. Jadi 2-nya sebagai koefisien, selanjutnya akar 3. Seperti itu. Untuk sifat nomor 2, di sini contoh nomor 2, kita lihat dulu bentuk akarnya. Di sini 3 sebagai koefisien. Di depan akar 2 ini juga ada koefisien sebenarnya angka 1, tapi biasa tidak ditulis ya. Jadi kalau mau mengalihkan, kita kalikan dulu koefisiennya 3 kali 1 yang berada di depan angka akar 2 itu berarti tetap 3. Nah, akarnya kita rubah seperti sifat yang pertama tadi. Jadi akar 18 kali akar yang kedua kali 2. Sehingga hasilnya menjadi 3 akar 18 kali 2 hasilnya 36. Apakah ada nilai 36 itu akarnya? Ada. Berapa? Yaitu 6. Sehingga kita tuliskan 3 kali 6. Hasil akhirnya menjadi 3 kali 6 hasilnya 18. 6 di sini adalah akar dari 36. Lalu kita kalikan koefisiennya, hasilnya 18. Jadi bentuk sederhana dari 3 akar 18 kali akar 2 adalah 18. Seperti itu. Untuk contoh yang ketiga, di sini akar 108. Kita sama juga, kita pikirkan angka 108 itu perkaliannya yang bisa kita bagi menjadi bentuk akar. Kalau kita sederhanakan 108 itu kalau kita bagi 2 itu 54. Nah, 2 kali 54 salah satunya tidak ada yang bisa kita akarkan. Coba kita bagi 3. Ketika dibagi 3 ternyata hasilnya 36. Nah, bilangan 36 itu ternyata bisa kita akarkan. Jadi 36 kali 3. 36 kali 3 hasilnya 108. Sehingga kalau kita uraikan jadi akar 36 kali akar 3. Akar 36 ada nilainya berapa? 6 kali akar 3. Nah, selanjutnya karena akar 3 sudah bentuk sederhana, sehingga bentuk akhirnya menjadi 6 akar 3. Seperti itu. Itu untuk bentuk dari sederhana akar 108. Selanjutnya yang nomor 4, ada bentuk perkalian seperti ini.
Kita perhatikan ini tidak ada penghubung ya antara koefisien di depan dengan angka yang berada di dalam kurung. Itu artinya dikalikan ke dalam semua. Nah, ingat, jika salah satu bilangannya tidak memuat akar, maka itu menjadi koefisien. Contoh di sini, akar 7 kali 3. Berarti kita tuliskannya menjadi 3 akar 7. Tambah akar 7 kali akar 3, ini sama-sama memiliki akar. Berarti bisa kita kalikan 7 kali 3. Berarti jawabannya 3 akar 7 ditambah akar 7 kali 3 hasilnya 21. Ini udah paling sederhana. Kenapa? Karena nanti kita lanjut di sifat pengoperasian akar di pertemuan selanjutnya. Ya, nanti akan dibahas. Selanjutnya sifat yang kedua masih tentang menyederhanakan akar. Di sini jika ada akar A per B, maka ketika kita uraikan sebenarnya itu memuat pembilang akar A per penyebut akar B. Jika bisa disederhanakan kedua angka tersebut, boleh disederhanakan lalu dicari nilai akarnya. Jika tidak, bisa seperti contoh yang pertama ini. Contoh di sini, akar 4 per akar 16. Jika kita pisah, berarti itu memuat akar 4 per akar 16. Akar 4-nya ada nilainya berapa? 2, akar 16-nya 4. Sehingga bentuknya menjadi 2 per 4. Atau jika kita mau sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, keduanya pembilangnya jadi 1, penyebutnya jadi 2. Jadi bentuk sederhana dari akar 4 per 16 adalah 1 per 2. Nomor 2 juga demikian, ketika kita bisa menyederhanakannya, kita sederhanakan terlebih dahulu. 100 itu bisa kita bagi 4. Jadi akarnya kita sambung kayak gini penulisannya nih. 100 dibagi 4 adalah 25. Akar 25 adalah berapa yang dipangkatkan 2 hasilnya 25, yaitu 5. Jadi jawaban akhirnya untuk akar 100 per akar 4 hasilnya 5. Untuk contoh ketiga, di sini juga perhatikan sebenarnya di depan angka akar 75 ini ada koefisien 1. Jadi bisa kita tuliskan 1 per koefisien yang kedua penyebutnya adalah 4. Akarnya bisa kita sederhanakan 75 bagi 3. Hasilnya adalah 1/4 akar 75 bagi 3, 25. Jadi bisa kita cari lagi 1/4 kali akar 25 adalah 5. Jadi bentuk paling sederhananya menjadi 1 kali 5, hasilnya 5 per 4. Ini bentuk paling sederhana dari akar 75 per 4 akar 3. Oke, kita ke contoh terakhir di sini. Ada akar 54 per akar 6 kali akar 18 per 2. Bisa kita rubah juga bentuk sederhananya. Akar 54 per 6 kali akar 18 per 2. 54 dibagi 6 hasilnya 9. Bentuk akarnya jangan lupa, jangan ketinggalan. Kali 18 dibagi 2 juga 9. Berarti akar 9 kali akar 9 hasilnya nanti seperti sifat perkalian. Hasilnya jika ada akar A kali akar A, maka jawabannya adalah A jika kedua bilangan itu sama. Kita buktikan, akar 9 kan 3 kali akar 9 lagi 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Jadi ketika ada dua bilangan kita kalikan, bentuk akarnya sama, maka hasilnya bilangan tersebut. Pembahasan contoh-contoh soal tentang bentuk akar. Semoga dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.